Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida, NIM D021918 dari kelas Informatika A angkatan 19. Baiklah, di sini saya akan membuat program berorientasi objek. Baiklah, langsung saja kita buat programnya. Di sini kita pilih file, kemudian new project. Di sini kita bisa memilih Java, kemudian Java application, lalu next. Nah, di sini kita membuat nama projectnya, misalnya program. Nah, setelah itu kita klik tombol finish. Nah, di sini sudah muncul nama programnya. Setelah itu kita akan membuat kelas. Di sini misalnya di sini kita akan membuat metode getter dan metode setter. Baiklah, langsung saja. Di sini kita bisa memberi nama setter, getter. Nah, setelah itu kita klik tombol finish. Nah, di sini bisa kita hapus. Setelah itu di sini kita metode setter dan getter. Metode ini berfungsi untuk memanggil nilai atau data dari sebuah tipe data private dalam kelas yang dibuat. Cara ini cepat dan simpel. Getter fungsinya menampilkan karena bertipe void, sedangkan setter menginput. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita tulis private string warna, kita enter. Private double panjang. Kemudian private double lebar. Nah, setelah itu kita tulis void main atau void cetak. Sini kita akan mencetak variabel, maka kita tulis variabel, lalu kita enter. Di sini kita akan mencetak warna panjang dan lebar, maka di sini kita menggunakan south. Lalu di sini kita di sini agar lebih mempermudah, kita bisa mengkontrol shift lalu panah bawah, maka otomatis. Baiklah, di sini kita bisa memberi warna tambah warna, selanjutnya panjang. Kita tulis panjang sentimeter, selanjutnya lebar. Nah, kemudian setelah kita mencetak,
atau kita juga bisa ini adalah batasan. Nah, setelah itu kita membuat metodenya dulu. Class static. Di sini kita membuat metode main. String args. Publish static void main. Setelah itu string args selanjutnya kita klik membuat kotak, misalnya kotak A sama dengan new kotak. Warna sama dengan misalnya di sini kita warna merah. Misalnya di sini panjang misalnya 45,5. Selanjutnya lebar misalnya 20,5. Masalah 25. Nah, setelah itu di sini terdapat error karena di dalam kelas kotak terdeteksi private visibility. Cara agar dapat mengakses private tipe data dengan menggunakan getter dan setter, yaitu dengan cara di sini kita klik kanan, lalu kita pilih ini, lalu kita pilih nah, maka muncul yang di bawah ini. Kemudian untuk di kelas program kotak, ubah statementnya menjadi kita ubah di kelas kotak yang ini. Di sini kita ubah menjadi kotak, misalnya kotak A set. Misalnya di sini menjadi set panjang
atau kita untuk di kelas program kotak, ubah statementnya menjadi kita ubah jadi, misalnya di sini kita tambah set warna menjadi, misalnya di sini menjadi brown. Kemudian set panjangnya menjadi misal 20. Kemudian di sini cat lebar, di sini masih sama set lebar, misalnya 4, misal 55,2. Nah, selanjutnya di sini kita ketik kotak A cetak variabel. Selanjutnya di sini kita menggunakan double, misalnya P sama dengan kotak A get panjang Nah, di sini kita akan mencetak menggunakan sistem outprint. Panjang tambah misal P. Ada teman yang rekomendasikan pintar sekali. Wahyudi. Jadi mau diskon duitku. Baiklah, di sini saya akan membuat kelas overloading method, di mana overloading method adalah sebuah
pendeklarasian jika terdapat metode dengan nama yang sama tetapi menggunakan variabel dan parameter yang berbeda, dan dipisahkan dengan blok, kurung kurawal, dan kurung penutup. Baiklah, di sini kita akan membuat dua kelas, terserah kita mau menggunakan memberi nama apa. Baiklah, di sini saya telah membuat dua kelas, yaitu latihan 1 dan pemrograman 1. Baiklah, langsung saja kita akan membuat kelas, membuat codingan di latihan 1. Baiklah, di sini kita tulis integer tambah dalam kurung integer nilai 1, nilai 2. Di sini kita juga menggunakan integer, lalu kita menggunakan kurung kurawal. Maka integer hasil sama dengan nilai 1 tambah nilai 2. Kemudian return hasil. Kemudian kita tulis lagi integer tambah dalam kurung integer nilai 1, integer nilai 2, dan integer nilai 3. Kemudian kita enter integer hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 tambah nilai 3. Kemudian return hasil Kemudian kita lanjut double tambah misalnya double hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian return hasil.
Kemudian di bawahnya kita tambah lagi double tambah string info double nilai double nilai 1 double nilai 2. Di sini kita mencetak menggunakan perintah sort. Misalnya di sini kita tulis pesan tambah info, kita enter. Nilai 1 tambah nilai 2. Kemudian meretur hasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat baiklah, di sini programnya tidak error karena dipisahkan oleh blok kurung kurawal dan walaupun metodenya sama. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat program di kelas pemrograman 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat di pemrograman 1. Di sini kita tulis metodenya dulu. Status void main string args. Nah, di sini kita tulis latihan 1 karena di kelas latihan 1 tadi kita menggunakan latihan 1. Kita tulis kelas sama dengan new latihan. Lalu kita enter. Di sini kita menggunakan double hasil sama dengan new, salah, di sini kelas tambah dalam kurung misal di sini saya tulis 45 5, dan nilai 2 misalnya 2.4. Setelah itu kita akan melakukan perintah menggunakan sort.
atau sistem offering. Di sini kita bisa menulis hasilnya baiklah. Setelah itu kita akan melihat hasil outputnya. Kita run, maka hasilnya 47,9. Variabel kelas menjadi objek dari kelas latihan 1. Untuk menggunakan metode overloading tadi kita cukup mengetik titik di kelas, maka akan muncul metode yang telah dibuat di kelas 1. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Salah, oke. Baiklah, di sini kita akan melihat hasil outputnya. Kita klik lalu pilih run, maka hasil outputnya adalah 47,9. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat metode konstruktor. Metode konstruktor merupakan metode khusus untuk pembuatan suatu objek yang digunakan untuk mempersiapkan data untuk objek. Baiklah, di sini kita membuat dua kelas. Di sini saya telah membuat dua kelas, yaitu tes1 dan tes2. Baiklah, langsung saja kita memulai codingannya. Pertama di tes1. Di sini kita bisa ketik string, misalnya string warna. Di sini kita string warna, lalu kita enter. Di sini kita menggunakan double panjang, lalu double lebar, kemudian double luas. Kemudian di sini kita membuat, kita enter publish void untuk mencetak. Langsung saja kita akan melakukan perintah menggunakan sort tab. Di sini kita bisa Ctrl Shift lalu panah bawah. Agar lebih mengefisienkan waktu. Baiklah, di sini kita bisa langsung tulis warna. Tambah warna. Kemudian di sini kita bisa menulis panjang. Terus panjang, kemudian lebar,
terus luas, kemudian ini sembarang. Di dalam kelas program tes 1 terdapat metode main, variabel objek kelas tes 1, dan data untuk file-file dari kelas tes 1. Baiklah, kemudian kita beralih ke teks 2. Teks 2 atau belum? Baiklah, selanjutnya kita di sini tulis metodenya dulu. Public static void main string RDS, dan kita enter, lalu kita tulis tes 1. Tes 1 kotak A sama dengan new tes 1. Kemudian kita enter. Di sini kita tulis kotak A, misal lebar sama dengan, misal lebarnya 25.5. Selanjutnya kotak A panjang sama dengan, misal di sini 55. Kemudian kotak A warna sama dengan misal warna merah. Selanjutnya yang kotak A cetak. Jika dilihat sangat sederhana di kelas program tes 1. Tes 1 diinisialisasikan metode konstruktor di default. Maksudnya metode yang telah disediakan oleh Nesbin, tapi kita juga bisa membuat sendiri metode konstruktor dan akan menjadi simpel dari yang biasanya. Di sini kita bisa mengklik di sini, lalu kita klik konstruktor. Di sini kita pilih insert kode, lalu konstruktor,
lalu kita pilih ini. Lalu ke general. Nah, di sini muncul. Nah, di sini sudah muncul. Metode konstruktor ini memiliki parameter tersendiri. Terdapat dua variabel dengan nama yang sama tetapi warna yang berbeda. Untuk memastikan variabel ini dari fields class, maka ditambahkan kata this. Bisa juga diubah parameternya dan kata this dihilangkan. Misalnya di sini kita tulis warna dengan B. Di sini kita terlebih dahulu mengklik publish static test 1 kurung string W double B double 1. Kemudian kita tulis panjang sama dengan P, kemudian lebar sama dengan I. Seperti di atas, tidak menggunakan this karena parameter dan field sudah berbeda. Jika sama maka harus menggunakan this seperti ini. Di kelas program T1 akan error karena program tidak mengenal metode konstruktor tanpa parameter. Maka di sini error karena di sini tidak mengenal metode konstruktor karena tanpa parameter. Baiklah, caranya kita hapus semua dan cukup tambahkan data sesuai parameter. Baiklah, langsung saja di sini kita bisa menghapus. Di sini kita bisa menghapus. Lalu kita tambahkan tes 1 kotak A sama dengan new tes 1 dalam kurung misal di sini kita tulis di sini misal 4,5,30 maka di sini sudah tidak error. Baiklah, kita run untuk melihat hasilnya.
Baiklah, di sini sudah muncul hasil outputnya, yaitu warna merah, panjang 44,5, lebar 30,5, dan luas 0,0. Inilah hasil output dari metode konstruktor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.